Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Di sini kami maksudnya akan menjelaskan mengenai ekivalensi yang beranggotakan kelompok. Yang pertama Denny Santoso, yang kedua Muhammad Rizky Januar, yang ketiga Ibnu Afkah Ar-Rauf, yang keempat Muhammad Akmaluddin Jamil, yang kelima saya sendiri Syahrul Fadil Syarif. Nah, kita bahas selanjutnya adalah pengertian ekivalensi. Yang pertama, pengertian ekivalensi. Ekivalensi adalah nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda, akan tetapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Kesamaan nilai finansial tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai uang konversikan atau dihitung pada waktu yang sama. Dalam suatu kasus untuk mencari suatu alternatif tersebut sedapat mungkin diperbandingkan dalam kondisi yang pertama memberikan hasil yang sama, yang kedua mengarah pada tujuan yang sama, yang ketiga menunjukkan fungsi yang sama. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Rizky. Silakan. Selanjutnya yaitu penyamaan tersebut sulit untuk dimungkinkan dalam studi ekonomi. Maka dibuat dasar ekivalensi berdasarkan pertama tingkat suku bunga, kedua jumlah uang yang terlibat, tiga waktu penerimaan atau pengeluaran uang, keempat cara pembayaran kembali modal yang diinvestasikan dalam penutupan modal awal. Dengan kata lain, dalam dua diagram cash flow disebut ekivalen pada suatu tingkat bunga tertentu. Jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai atau worth yang sama pada tingkat bunga tersebut. Yang pertama yaitu nilai harus dihitung untuk periode waktu yang sama. Paling banyak digunakan adalah waktu sekarang atau present worth. Tetapi setiap titik pada rentang waktu yang ada dapat digunakan. Kedua, ekivalensi tergantung pada tingkat bunga yang diberikan. Cash flow tidak akan ekivalen pada tingkat bunga yang berbeda. Tiga, ekivalensi cash flow tidak harus berarti bahwa pemilihan cash flow tidak penting. Pasti ada alasan mengapa suatu cash flow lebih dipilih dari yang lainnya. Kemudian gradien pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun naik dengan kenaikan yang sama atau penurunan yang seragam. Kegunaan gradien yaitu untuk pembayaran per periode. Kadang-kadang tidak dilakukan dalam suatu seri pembayaran yang besarnya sama, tetapi dilakukan dengan penambahan atau pengurangan yang seragam pada setiap akhir periode. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada A sama dengan A1 plus A2, kemudian A2 sama dengan gradien 1 per I atau tingkat suku bunga dikurangi N atau periode, atau rumus yang lain yaitu 1 ditambah I tingkat suku bunga, kemudian dikali N periode dikurangi 1. Kemudian ada rumus yang lebih simpel yaitu gradien dikali A per G, I tingkat suku bunga, kemudian N periode. Lanjut ke contoh. Di sini ada contoh yaitu seorang pengusaha membayar tagihan dalam jumlah yang sama per periode. Perubahan per periode dengan jumlah uang sebesar 30 juta selama 4 tahun dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Jawab A2 sama dengan G dikali A per G, I tingkat suku bunga, N. Di sini gradiennya yaitu 30 juta dikali A per G, kemudian tingkat suku bunganya 15%, terus N-nya, periodenya yaitu selama 4 tahun. Kemudian 30 juta dikali 0,5718.
Jika teman-teman bingung 0,5718 dari mana, nilai tersebut bisa didapat atau bisa dilihat oleh teman-teman dari tabel tingkat suku bunga. Yaitu kemudian lanjut didapatkan hasil 17.154.000. Kemudian contoh 2 akan dijelaskan oleh Syahrul. Baik, yang selanjutnya, contoh 2, serangkaian pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun. Pembayaran sebesar 1 juta dilakukan pada tahun kedua. Nah, 2 juta itu pada tahun ketiga atau pada tahun berikutnya, dan 3 juta itu pada tahun keempat. Tingkat bunga modal yang berlaku yaitu 15% per tahun. Ini 15% per tahun. Hitunglah nilai keseluruhan yang dibayarkan pada setiap akhir periode. Maka yang ditanyakannya adalah nilai A. A itu adalah pembayaran per periode dalam jumlah yang sama. Rumusnya adalah gradien dikali pembayaran per periode jumlah yang sama, terus dibagi gradien, persenan modal, persenan bunga dikali N, yaitu jumlah periode. Di sini pembayaran gradien perubahan per periodenya adalah 1 juta. Nah, ini 1 juta. Kemudian A per G itu adalah rumus yang seperti tadi Rifki sampaikan di tabel modal, maka hasilnya adalah ini, 1 juta dikali 1,326. Hasilnya adalah 1.326.000. Maka kita lihat di tabelnya. Sebentar. Saya stop share dulu. Sebentar, Rul. Saya mau nunjukin tabel tingkat suku bunga. Barangkali teman-teman bingung. Ini teman-teman, nilai tadi yang saya sebutkan di PowerPoint itu saya bisa teman lihat dari tabel di sini. Untuk persenan bisa sesuaikan berdasarkan kasus. Kasus yang saya dan Syahrul tadi bacakan itu tingkat suku bunganya kebetulan sama, yaitu 15%. Kemudian yang ditanyakan atau rumus yang dipakai yaitu A per G. Di sini menunjukkan periode. Periode yang ditunjukkan pada soal itu berapa periodenya. Pada kasus saya, tadi periodenya 4. Itu nilainya ini, 1,326. Kemudian, tadi Syarul berapa, Rul? Empat juga sama. Sama, berarti ini ya, 1,326. Ya, yang ini. Silakan, Rul, dilanjut atau ditutup. Nah, maka yang tadi nilainya ada A. Berapa A di di periode ke-4 ini? Maka hasilnya yang tadi itu 1.326 yang di sini. Ini hasilnya di periode ke-4 ini. Ya. Segitu contoh. Next. Nah, sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kelebihannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.